Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 101, Dampak 1. Paman 11 meninggal. Ali arogan, gesit, dan tak tertandingi yang telah sendirian memusnahkan hampir 50 ahli dari 6 klan bangsawan besar telah meninggal. Zhu Xianyao menutup mulutnya, tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Ketika Ma Renze melihat pemandangan ini, dia mulai melolong sambil menahan rasa sakit. Meninggal, kenapa bajingan ini mati begitu saja? Setelah melukaiku seperti ini, mati seperti itu adalah hukuman yang terlalu ringan, tapi untungnya, kalian berdua masih ada. Dia dengan marah berbalik dan memelototi Su Chen dan Zhu Xianyao. Tatapannya dipenuhi dengan api kemarahan dan kebencian. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Chen. Kau bajingan sialan, ini semua karena kamu aku berakhir seperti ini. Anda bajingan, saya ingin hidup Anda, mati. Pada saat ini, api kemarahan di dalam dirinya telah membuat dia tidak lagi peduli pada apa yang disebut misi, yang dia ingin lakukan hanyalah menyiksa Su Chen sampai mati agar dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Dia bersumpah bahwa dia akan menimbulkan rasa sakit terbesar pada Su Chen, memaksa Su Chen untuk menyesal melakukan sesuatu yang bodoh seperti merencanakan melawannya. Adapun Zhu Xianyao, wanita muda itu cukup cantik. Setelah dia pulih sepenuhnya, dia akan menikmatinya sesuka hatinya. Namun, ekspresinya yang muram tidak membuat Su Chen takut. Su Chen dengan santai berkata, saya sama sekali tidak terkejut mendengar Anda mengatakan itu. Lagi pula, kamu memang orang seperti itu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan begitu naif untuk menjadikanmu kartu truf terakhirku? Apa? Ma Renze membeku. Su Chen merentangkan tangannya. Apakah bukan ini masalahnya? Jika saya ingin memanfaatkan pertengkaran Anda, dalih kedua belah pihak harus saling menghancurkan satu sama lain atau saya dapat untung tidak peduli pihak mana yang menang. Yang pertama terlalu mengandalkan keberuntungan buta, dan musuh yang seimbang biasanya ragu untuk bertarung satu sama lain. Hanya ketika ada perbedaan kekuatan yang signifikan, seperti saat itu, satu pihak akan memilih untuk berperang. Ini menyiratkan bahwa situasi pertama pada dasarnya tidak akan pernah terjadi. Yang terakhir membutuhkan sejumlah kekuatan, artinya setelah pertengkaran antara kedua pihak terjadi, saatnya bagi pihak ketiga untuk bergerak sendiri. Bergerak sendiri, Anda? Ma Renze tertawa dingin. Tentu saja aku tidak mengacu pada diriku sendiri. Yang saya katakan adalah bahwa jika saya ingin menjadi orang yang menuai keuntungan pada akhirnya, saya harus memiliki kekuatan untuk membersihkan akibatnya. Dan orang yang akan membereskan setelah ini, jelas bukan kamu. Saat Su Chen berbicara, dia berjalan ke samping. Saat Su Chen bergerak, dia mengungkapkan seorang lelaki tua berdiri tegak dan tegak di belakangnya. Si Kai Huang, Si Kai Huang. Ketika Ma Renze melihat Si Kai Huang muncul, dia benar-benar terpana. Mengapa kamu di sini? Si Kai Huang menatap Ma Renze dengan matanya yang kacau. Apakah benar-benar aneh aku di sini? Saya pikir akan lebih aneh jika saya tidak ada di sini. Dia dan Su Chen telah menciptakan surga Kai Huang bersama. Sejak awal, masalah ini melibatkan lebih dari sekedar Su Chen saja. Satu-satunya alasan dia membiarkan Su Chen mengurusnya sendiri adalah karena Si Kai Huang ingin menguji Su Chen. Selain itu, jika Su Chen memimpin sementara Si Kai Huang menyembunyikan dirinya sampai saat terakhir, penjagaan lawan kemungkinan akan diturunkan. Meskipun semua orang tahu bahwa Si Kai Huang ada dan telah membuat persiapan untuk kemunculannya, misalnya, Paman 11 datang khusus untuk berurusan dengan Si Kai Huang. Fakta bahwa dia tidak muncul selama beberapa waktu dan tidak pernah ditanyai berarti semua orang telah mengabaikannya. Dia. Semua transaksi telah diurus melalui Su Chen, dan semua fokus mereka telah ditempatkan padanya. Sulit bagi mereka untuk tidak melupakan Si Kai Huang. Dalam keadaan ini, Paman 11, yang awalnya dimaksudkan untuk berurusan dengan Si Kai Huang, diadu melawan 6 klan bangsawan besar. Setelah itu, Ma Renze yang seharusnya lebih waspada diadu dengan Paman 11. Bukannya mereka tidak menyadari keberadaan Si Kai Huang, namun, mereka mengabaikannya karena sikap diamnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Si Kai Huang selalu diam-diam menunggu. Sebagai penopang terhebat Su Chen, tugasnya adalah tampil pada saat yang paling kritis. Jika rencana Su Chen gagal, Si Kai Huang akan muncul di gerakan kritis untuk menyelamatkan Su Chen dan pergi. Jika rencana Su Chen berhasil, Si Kai Huang akan menjadi orang yang membersihkan akibatnya. Ma Renze akhirnya mengerti hal ini. Dia menatap Su Chen sambil berkata dengan kaget, "Kamu ingin membunuhku?" Fakta bahwa Su Chen telah mengatur pertemuan seperti itu dan menariknya ke dalam pertempuran ini menyiratkan bahwa Su Chen telah bersiap untuk membunuhnya sejak awal.
Su Chen menganggukkan kepalanya. Aku benci sikapmu dan membencimu sebagai pribadi. Anda ingin obatnya? Baiklah, aku bisa memberikannya padamu. Tapi selagi aku bisa memberimu obatnya, seseorang harus mati. Kamu bisa memberi kami obatnya? Seseorang harus mati. Ma Renze mengulangi beberapa kalimat terakhir Su Chen. Dia akhirnya mengerti cara berpikir Su Chen. Dia ingin menggunakan nasib Ma Renze sebagai peringatan ke kuil abadi. Jika mereka ingin bekerja sama dengan Su Chen dan mendapatkan obat dari Su Chen, mereka harus kembali ke metode awal mereka dalam melakukan sesuatu. Saat mereka berbicara, Si Kai Huang mulai bergerak maju. Ma Renze dengan ganas menatap Su Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Aku tidak semudah itu untuk dibunuh. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya ke langit. Pusaran besar petir muncul di sekitar telapak tangannya saat dia menekannya ke tanah. Beginilah cara dia melarikan diri dari Hidden Dragon Institute sebelumnya. Tapi meskipun dia menekan pusaran itu ke tanah, dia tidak pergi kemana-mana. Cahaya petir sedikit memudar, tapi dia masih di tempat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Ma Renze tertegun. Su Chen dengan lembut tersenyum. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Thunderlight Escape Anda tidak berfungsi lagi? Tidak terlalu aneh ketika saya menggunakan ini. Dia mengeluarkan sebotol obat dan mengocoknya. Obat membatu. Ma Renze berteriak kaget. Meskipun pelarian petir Ma Renze memiliki kata guntur di dalamnya, itu benar-benar merupakan keterampilan perisai tipe bumi. Dia hanya menyebutnya Thunderlight Escape untuk menipu orang lain. Jika orang mencoba melawannya berdasarkan fakta bahwa itu seharusnya meminjam kekuatan guntur, mereka akan menemukan usaha mereka sama sekali tidak berguna. Tapi Su Chen tahu yang sebenarnya. Yang dia butuhkan hanyalah sebotol obat membatu untuk membuat bumi di sekitarnya menjadi sekeras batu untuk mencegah Ma Renze menggunakan bumi di sekitarnya untuk melarikan diri. Penyembunyian asap dan pelarian petir adalah dua teknik mengelak terbesar Ma Renze. Yang pertama cocok untuk keterampilan menghindari, sedangkan yang terakhir berguna untuk melarikan diri dari pertempuran sepenuhnya. Sekarang Thunderlight Escape telah dibatalkan, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Si Kai Huang dalam keadaan terluka ini. Ma Renze akhirnya merasa takut. Dia berteriak, biarkan aku pergi. Satu-satunya balasannya adalah telapak tangan Si Kai Huang yang menghancurkan bumi turun ke arahnya. Tidak, Su Chen, jika kamu membunuhku, kamu akan menginjak-injak martabat kuil abadi. Mereka tidak akan menerimanya. Sama sekali tidak. Ma Renze melolong tajam. Mati-matian berusaha mempertahankan diri dari serangan Si Kai Huang. Su Chen perlahan menjawab, jangan khawatir. Aku akan memberikan wajah yang cukup pada kuil abadi. Orang yang membunuhmu bukanlah aku. Saat dia berbicara, orang lain muncul di sebelah Su Chen. Pakaian putih berkibar tertiup angin. Yue Longsa. Bab 102, Buntut 2. Bahkan jika dia tidak mau menyerahkan dirinya sampai mati. Bahkan jika dia harus keluar semua dalam pertarungan ini. Kebenaran yang tragis adalah bahwa Ma Renze bukanlah lawan Si Kai Huang bahkan pada kekuatan puncaknya. Si Kai Huang juga berada di alam gemetar cahaya, dan dia adalah seorang veteran yang telah berada di puncak alam gemetar cahaya selama beberapa waktu. Sebagai seorang pembunuh, Ma Renze tidak unggul dalam pertarungan head-to-head. Jadi jika dia bukan lawan Si Kai Huang bahkan dalam kondisi puncak, tidak mungkin dia cocok sekarang karena dia terluka parah. Jadi, tidak ada ketegangan dalam kekalahannya, juga tidak ada perubahan yang tidak terduga. Setelah dipukul oleh telapak tangan Si Kai Huang yang menghancurkan bumi, Ma Renze terbang ke udara dan kemudian jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus talinya, tidak bisa merangkak berdiri. Yue Longxia berjalan ke arahnya. Ma Renze, saat kau membunuh ayahku, apakah kamu berpikir hari ini akan datang? Berbaring di tanah, Ma Renze tertawa keras, aku sudah membunuh banyak orang. Siapa yang tahu putri bajingan mana kamu? Anda tampaknya cukup pintar untuk tidak ditemukan oleh saya sebelumnya. Jika tidak, saya akan menangkap Anda dan menikmati Anda sepuasnya sebelum menjual Anda ke rumah bordil. Apakah Anda dapat bertindak begitu arogan jika itu yang terjadi? Anda, Yue Longxia menjadi gelisah. Dia akan menyerang ketika Si Kai Huang menangkapnya dan menahannya. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Meskipun serangan telapak tanganku berat, dia belum akan mati. Dia hanya mencoba membuatmu marah sehingga dia bisa menarikmu dan menyanderamu. Bajingan, Ma Renze sangat marah. Trik terakhirnya telah terlihat. Jadi dia melompat ke udara, tubuhnya berubah menjadi asap saat dia menyerang Yue Longxia dan Su Chen. Membawa Su Chen atau Yue Longxia hidup-hidup adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Si Kai Huang, bagaimanapun, menghela nafas. Trik murahanmu tidak berarti apa-apa di depanku. Su Chen, perhatikan baik-baik, ini adalah Sumeru Void. Saat dia berbicara,
dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di udara. Su Chen tidak berani mengedipkan matanya, dia mengaktifkan kemampuan melihat energi asal hingga batas absolutnya. Jarang bagi si Kai Huang untuk mengajarinya jurus yang sudah disempurnakan. Secara alami, dia menginginkan muridnya mendapat kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Telapak tangan terbang ke depan, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak berhenti, udara tampak mengeras, dan angin melambat menjadi merangkak, bernafas menjadi sulit, dan bahkan asap penyembunyian tampak melambat. Itu seperti awan tebal yang tidak bisa menghilang atau noda hitam pada lukisan. Di bawah pengaruh Sumeru Void, Concealing Smoke Ma Renze tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Meskipun Su Chen hanya berjarak beberapa kaki, jaraknya tampak membentang sejauh cakrawala. Si Kai Huang berkata, ini adalah Nirvana Hand, itu meminjam kekuatan dari kehampaan dan hadir di mana-mana. Dia mencakar dengan satu tangan, memanfaatkan kekuatan dari kehampaan, asap penyembunyian tinta mulai perlahan membeku, menampakkan sosok Ma Renze. Si Kai Huang meminjam energi asalnya yang kuat untuk memaksa Ma Renze kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah contoh buku teks tentang menekan seseorang dengan kekuatan murni. Dia diintimidasi hanya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak, saya tidak bersalah, teriak Ma Renze dengan marah. Wajahnya berubah-ubah. Asap penyembunyi terus berputar dan berputar, mati-matian berusaha melarikan diri dari kendali si Kai Huang. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari kekuatan Nirvana Hand. Tangan si Kai Huang mulai menutup perlahan. Dia sengaja melakukannya perlahan agar Su Chen bisa melihat lebih jelas, sekaligus membuatnya lebih menyakitkan bagi Ma Renze. Di bawah kendali tangan Nirvana, asap penyembunyi terus mengambil bentuk fisik. Akhirnya, Ma Renze dipaksa keluar dari Concealing Smoke, dan tubuh aslinya sekali lagi muncul. Tapi kali ini, jumlah rasa sakit yang dia rasakan bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan dari jari serigala surgawi Paman 11. Semua organ internalnya tergeser dari tempatnya Nirvana Hand. Satu lapisan kulitnya sudah terkelupas, dan sekarang lapisan lainnya juga sudah terkelupas. Dua lapis kulitnya telah terkelupas, dan organ dalamnya berantakan. Dia adalah kapten operasi kuil abadi di Long Coiling City dan seorang pembunuh terkenal yang dicari, namun dia sangat menderita. Pada saat ini, darah bocor dari setiap inci tubuhnya, dan sel-selnya seolah-olah telah memilih untuk meledak. Dia melolong kesakitan, lolongan yang menghancurkan bumi satu demi satu. Bahkan si Kai Huang tidak mengharapkan hasil ini. Setelah berhenti sebentar, dia menghela nafas dan menarik tangannya ke belakang, berkata, kali ini dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyerang. Anda bisa bergerak sekarang, singkirkan dia dari kesengsaraannya. Ekspresi senang muncul di mata Yue Longsha. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk dosa-dosanya. Saya tidak ingin mengakhiri penderitaannya terlalu cepat. Su Chen berjalan mendekat dan meletakkan tangan di bahu Yue Longsha. Aku bisa mengerti pikiranmu, tapi jangan biarkan kebencian menutupi penilaianmu. Menyiksa orang bukanlah hal yang baik, bahkan jika dia adalah bajingan jahat, tidak perlu menikmati ini. Hati Yue Longsha bergetar sebelum dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih telah mengingatkanku, aku mengerti sekarang. Dia melangkah maju, melihat Ma Renze melolong kesakitan. Ketika dia mengayunkan lengannya, seberkas cahaya bulan yang seperti pisau mengiris leher Ma Renze. Sebuah kepala terbang ke kejauhan, lolongan sedih berhenti. Setelah membunuh Ma Renze, masalah itu akhirnya selesai. Selain si Kai Huang, Su Chen, dan Yue Longsha, Zhu Xianyao juga selamat. Salah satu yang selamat lainnya adalah Hong Ming. Hong Ming sangat beruntung bisa hidup. Tepat sebelum Paman 11 hendak membunuhnya, Su Chen telah menghentikan Paman 11. Meskipun Hong Ming telah mencoba melarikan diri saat Paman 11 dan Ma Renze sedang bertarung, si Kai Huang masih menangkapnya. Apa yang kamu rencanakan dengan mereka berdua? Si Kai Huang bertanya pada Su Chen. Meskipun Su Chen adalah muridnya, si Kai Huang menghargai dan menghormati gagasan Su Chen tentang hal-hal semacam ini. Su Chen langsung menjawab, apakah mereka masih hidup atau tidak? Kita harus membawa mereka semua kembali. Mereka masih memiliki kegunaan untukku. Dengan ekspresi datar di wajahnya, si Kai Huang mulai mengumpulkan mayat-mayat itu. Karena mayat adalah benda mati, mereka dapat disimpan di cincin asal. Tapi ketika dia hendak menyimpan orang lain, si Kai Huang berseru kaget, orang ini masih hidup. Siapa ini? Su Chen datang dan menemukan bahwa itu adalah Zheng Basan. Kepala wanita ini dipukul oleh Paman 11. Bagaimanapun, dia seharusnya sudah mati sekarang, tetapi mereka telah menemukan bahwa dia belum sepenuhnya mati, paling tidak, dia masih bernapas dalam keadaan tidak sadar. Ketika Su Chen melihat bahwa Zheng Basan belum mati, dia tersenyum senang.
Wanita ini memiliki origin skill regeneratif yang cukup mengesankan. Untung dia belum mati, sekarang saya dapat menggunakannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Su Chen, apakah kamu berencana melakukan penelitian pada mereka semua? Si Kai Huang bertanya. Ini kesempatan langka. Selain itu, Su Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, klan bangsawan Bloodline memiliki tingkat prestise seperti itu bukan hanya karena garis keturunan diperlukan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga karena mereka memiliki kecakapan tempur yang lebih kuat dibandingkan kepada orang lain pada tingkat kultivasi yang sama karena jurus garis keturunan mereka. Jadi, jika kita ingin mendobrak batasan garis keturunan, kita tidak hanya membutuhkan teknik kultivasi untuk masuk ke alam kultivasi yang lebih tinggi, tetapi kita juga membutuhkan jurus tanpa garis keturunan yang lebih kuat daripada jurus garis keturunan. Di alam menggambar Ki, kami telah mengurus cara mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan, jadi selanjutnya kita harus mencari cara untuk mengatasi masalah dengan jurus tanpa garis keturunan. Kamu tidak akan mau merilis ini untuk umum, kan? Su Chen tertawa, memperlihatkan giginya yang seperti mutiara. Mungkin suatu hari nanti aku akan membagikannya, tapi saat ini aku berencana menggunakannya untuk memperkuat kartu trufku. Lagi pula, aku tidak bisa mengandalkanmu untuk mengambilnya, mengurus semuanya untukku. Urus semuanya untukmu, si Kai Huang menghela nafas. Rencana ini tidak ada hubungannya denganku, saya kebetulan berada di sini. Lihat dirimu, Pak Tua, perlakukan aku seperti orang luar. Berbicara tentang orang luar, kurasa kamu belum memberitahuku apa hubunganmu dengan kuil abadi, kan? Aku pikir kamu tidak berencana menanyakan tentang itu. Aku sedang menunggumu untuk membersihkan dirimu sendiri. Sepertinya aku salah mengira persahabatan kita saling menguntungkan. Bab 103, Loyalitas Night Demon. Sementara pasangan master murid terus saling bercanda, Yue Longxia berjalan ke arah mereka. Dia berkata kepada Su Chen, terima kasih telah membantu saya membalas kematian ayah saya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, ingatlah untuk memberi tahu saya. Kami berdua saling membantu, itu saja, jawab Su Chen. Benar, bagaimana dengan barang yang aku minta untuk kamu urus? Yue Longxia menunjuk ke arah pohon di belakangnya. Su Chen melompat ke dedaunan pohon dan mengeluarkan disk formasi asal. Itu adalah imaging disk, di atasnya, seluruh jalannya pertempuran telah direkam. Setelah meliriknya untuk memastikan tidak ada kelalaian, sudut mulut Su Chen melengkung ke atas dengan senyum puas. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Yue Longxia bertanya. Su Chen menjawab tanpa ragu. Saya akan mengurus disk pencitraan dan membagi rekaman menjadi beberapa bagian. Kemudian, saya akan mengirimkannya ke masing-masing klan dan pihak yang terlibat. Ekspresi pujian muncul di wajah Yue Longxia. Kemudian, 6 klan besar akan menemukan bahwa anggota klan mereka mati di tangan klan Zhu. Klan Zhu akan menemukan bahwa anggota klan mereka mati di tangan kuil abadi, dan kuil abadi akan menemukan bahwa Ma Renze mati di tangan saya. Setiap klan dan organisasi akan menjadi korban, dan mereka akan memiliki target balas dendam. Bagian terindah dari semua ini adalah bahwa semuanya benar-benar terjadi seperti yang Anda katakan, tetapi Anda hanya memberi mereka apa yang perlu mereka lihat. Satu-satunya orang yang tahu kebenarannya adalah aku, tapi aku rela memikul beban ini untuk membalas dendam pada ayahku. Karena itu untuk balas dendam, tidak banyak yang bahkan bisa dikatakan oleh kuil abadi tentang itu. Selain itu, mereka juga akan mencoba menghadapi serangan klan Zhu di saat yang bersamaan. Ketiga pihak pasti akan saling tarik-menarik, jadi tidak banyak perhatian tambahan yang akan difokuskan pada kita. Rencana yang indah, Yue Longxia memeluk dirinya sendiri saat dia menatap Su Chen dengan pujian. Kami hanya beruntung saja, jawab Su Chen sambil menyimpan disk pencitraan. Saya akan mengurus pemrosesan disk dan kemudian mengirimkannya atas nama Anda. Bagaimana menurutmu? Yue Longxia tertawa, tidak masalah. Saya akan memberi mereka penjelasan yang sempurna. Katakan saja aku mengejar Ma Renze ketika dia secara tidak sengaja menemukan pertempuran ini. Ma Renze ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, tidak menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, dan dia tiba-tiba terluka, memberi saya kesempatan untuk menghabisinya. Bagaimana menurutmu? Saya pikir kedengarannya cukup bagus. Su Chen dan Yue Longxia saling melirik sebelum mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mereka telah selesai membersihkan lokasi pertempuran sekarang. Si Kai Huang membentuk 3 tali dari origin energi murni dan mengikat Zhu Xianyao, Hong Ming, dan Zheng Basan. Instruktur, apakah Anda memiliki cincin asal Ma Renze? Su Chen bertanya. Si Kai Huang melemparkan cincin padanya. Ketika Su Chen membukanya untuk melihatnya, ekspresi senang muncul di wajahnya. 80 botol obat penawar roh tertata rapi di dalamnya.
Su Chen menyimpan botol obat itu dan berkata, kalian kembalilah ke Institut Naga Tersembunyi terlebih dahulu. Aku punya beberapa urusan lagi yang harus aku urus. Berat, memesan di sekitar instrukturmu. Si Kai Huang mengutuk, tapi dia tetap membawa mereka bertiga dan kembali ke Hidden Dragon Institute. Sebelum pergi, Yue Longxia berkata kepada Su Chen, jika kamu membutuhkan bantuan berurusan dengan kuil abadi di masa depan, ingatlah untuk datang menemuiku. Su Chen mengangguk. Saya akan, kalau begitu. Selamat tinggal, Yue Longxia mengatakan kata terakhir itu dengan agak santai. Sampai jumpa, jawab Su Chen. Setelah menatapnya dalam-dalam, Yue Longxia berbalik dan pergi. Setelah si Kai Huang dan Yue Longxia pergi, Su Chen mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Dia sekali lagi tiba di gang sepi itu, tempat pertemuan yang sama seperti sebelumnya. Dia memasuki halaman, tidak ada yang hadir di halaman. Su Chen menemukan kursi malas dan dengan tenang dan diam-diam berbaring di atasnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sepasang langkah kaki mulai bergema di dalam halaman. Langkah kakinya jelas dan memiliki irama yang unik. Itu adalah Night Demon. Saat Night Demon melihat Su Chen, matanya berkilat. Oh, kenapa kamu tiba di sini begitu cepat? Aku bahkan belum mengirimimu pesan. Su Chen dengan malas menjawab, aku sedang terburu-buru, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu secara langsung. Night Demon dengan sedih cemberut saat dia mengeluarkan kantong besar dari cincin asalnya dan melemparkannya ke Su Chen. Di sini, ramuan obat yang kamu inginkan ada di sini. Sekarang serahkan uangnya. Dia mengulurkan tangannya yang kecil dan putih. Su Chen mengeluarkan beberapa Origin Stone dan meletakkannya di tangan Night Demon. Night Demon dengan cepat menghitungnya dan berkata, mengapa ada tambahan 200 di sini? Sebagai hadiah atas kerja kerasmu, jadi, kamu memang punya hati nurani. Night Demon menembak Su Chen dengan pandangan genit. Masih ada lagi, Su Chen menyerahkan peti Night Demon. Saat membuka peti, Night Demon melihat 80 botol tambahan dari Spirit Sobering Medicine. Obat yang menenangkan roh, aku setuju untuk memberimu gelombang kedua. Su Chen tidak pernah berniat membuat batch tambahan sejak awal. Karena Ma Renze ingin memaksanya membuat mereka di tempat, menyebabkan dia mengalami kerugian yang lebih besar. Maka yang terbaik adalah mendorong kerugian ini kembali ke kuil abadi. Mereka masih 80 botol yang sama, tetapi mereka menjadi gelombang kedua yang dikirim Su Chen ke kuil abadi. Su Chen menggunakan metode ini untuk memberitahu pihak lain bahwa ada kelemahan untuk mencoba menekannya. Namun, Night Demon tidak menyadari hal ini. Dia masih bingung. Bukankah kamu bilang Ma Renze akan melakukan pertukaran denganmu? Su Chen berkata dengan suara penuh makna, saya rasa dia dan saya tidak akan pernah bekerja sama lagi. Mengapa? Night Demon tidak mengerti. Su Chen tertawa dan menepuk bahunya. Jangan khawatir kenapa. Bagaimanapun, Anda harus membawa obat ini kembali ke atasan Anda. Mereka harus mengerti. Oh, Night Demon setuju. Saat dia melihat ekspresi konyol Night Demon, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Su Chen. Dia berkata, Night Demon, apakah kita dianggap sebagai teman? Tentu saja, Night Demon menganggukkan kepalanya dengan sangat serius. Lalu di masa depan, apakah kamu akan menyerangku? Su Chen bertanya. Bagaimana aku bisa? Night Demon menjawab. Kita adalah teman. Teman tidak berkelahi dengan teman lain. Lalu bagaimana jika suatu saat kuil abadi dan aku menjadi musuh? Apa yang akan kamu lakukan? Mata Night Demon terbuka lebar. Mengapa kamu menjadi musuh dengan kuil abadi? Aku hanya ingin tahu bagaimana jika Night Demon menggerogoti bibirnya. Dia berpikir dengan sangat serius sejenak sebelum dia berkata, kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan. Apa itu? Tentu saja, saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkan teman saya. Saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa kuil abadi mencoba membunuh Anda dan Anda harus pergi, sebelum mengubah diri saya menjadi petinggi kuil abadi dan menerima hukuman, kata Night Demon, ekspresi penuh gairah di wajahnya. Saya bersedia memberikan hidup saya untuk saudara dan teman, tetapi pada saat yang sama saya tidak akan mengkhianati organisasi. Aku akan menghadapi semuanya tanpa rasa takut. Su Chen terdiam, Night Demon mengawasinya. Jadi, bagaimana dengan itu? Apakah saya seorang teman yang cukup baik? Ya, kamu benar-benar setia. Su Chen memberinya acungan jempol. Night Demon tertawa senang. Kamu tidak perlu merasa terlalu terharu. Saya sebenarnya tidak terlalu mengesankan, tetapi saya perlu memberi Anda jawaban yang layak karena Anda bertanya. Bagaimanapun, itu hanya hipotetis. Jika kita bisa menghindari permusuhan, mengapa tidak menghindarinya, kan? Ya tentu, yang dilakukan Su Chen hanyalah mengangguk. Saat dia melihat ekspresi percaya diri Night Demon,
Su Chen tiba-tiba merasa bahwa masa depan tidak hanya mengandung bahaya yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga hiburan dan kesenangan tanpa batas. Bab 104, Tawanan. Setelah kembali dari pertemuan, Su Chen kembali ke bisnis. Pertempuran berskala besar dan diperpanjang ini telah memberi banyak rampasan kepada Su Chen. Dari 6 klan bangsawan besar dan anggota klan Zhu, Su Chen telah memperoleh 11 cincin asal yang berisi bermacam-macam batu asal, bahan obat, teknik kultivasi, dan bahkan beberapa senjata. Tetapi bagi Su Chen, barang yang paling berharga adalah orang-orang itu sendiri. Setiap individu dari 7 klan bangsawan garis keturunan akan menjadi subjek penelitian yang hebat. Bahkan jika mereka sudah mati, mereka masih memiliki nilai selama mereka tidak mati terlalu lama dan darah mereka masih ada di dalam tubuh mereka. Mata penglihatan energi asal Su Chen sangat pandai membedakan kebenaran karena dapat melihat segala sesuatu dengan sangat detail, membuat penelitian Su Chen jauh lebih nyaman, sementara yang lain terjebak di ranah realitas, memahami origin energi berdasarkan perilaku makroskopiknya. Su Chen mampu mengamati dan menganalisis berbagai hal dalam skala yang jauh lebih halus dan lebih tepat. Ini membuatnya sehingga kemampuannya untuk sampai pada kesimpulan yang berguna meroket. Untuk penelitiannya, Su Chen telah menyiapkan sejumlah besar obat-obatan dan mengumpulkan sejumlah besar sampel darah segar, organ dalam, dan jaringan serta otot. Dia kemudian menyegelnya sebagai persiapan untuk penelitiannya. Meski cara ini agak menjijikkan, pencarian kebenaran seringkali dipenuhi dengan rintangan dan rintangan. Jika dia bahkan tidak mampu menangani ini, dia mungkin juga menyerah pada impian besarnya. Namun, dibandingkan dengan orang mati, mereka yang masih hidup memiliki nilai yang jauh lebih besar. Setelah selesai menyiapkan mayat, Su Chen pergi untuk memeriksa para sandera. Dia pertama kali pergi mengunjungi Hong Ming. Hong Ming adalah orang yang paling dekat dengan batas fisiknya. Selama pertempuran di hutan kayu pinus merah, Hong Ming terluka parah. Seluruh tubuhnya dipenuhi tulang patah akibat serangan brutal Paman 11, dan banyak organ dalamnya telah pecah. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Meskipun kultivator alam pembukaan yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, tidak ada cara baginya untuk pulih dari luka pedih seperti itu kecuali dia telah mengembangkan beberapa teknik rahasia seperti Zeng Basan. Hong Ming beruntung telah bertemu Su Chen. Setelah bertahun-tahun belajar, keterampilan medis Su Chen telah mencapai tingkat kemahiran yang layak. Dia secara pribadi telah melakukan operasi pada Hong Ming dan menaburkan organnya yang pecah, bahkan menggunakan banyak ramuan obat yang mahal untuk memperpanjang hidupnya. Setelah seharian berjuang, Su Chen akhirnya menarik Hong Ming kembali dari ambang kematian. Tapi ini bukan karena keterampilan medis Su Chen sebagai fisik kuat Hong Ming dan dukungan dari obat-obatan itu. Hong Ming juga tidak beruntung bertemu dengan Su Chen. Meskipun dia telah menyelamatkan Hong Ming, Su Chen berniat belajar dan berlatih di Hong Ming. Dia tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, melainkan seberapa banyak informasi yang dapat dia peroleh dari eksperimennya dan seberapa banyak dia telah berkembang. Bagi Su Chen, Hong Ming adalah subjek penelitian yang tak ternilai. Lagi pula, mereka yang berada di alam pembukaan yang memiliki tingkat pemulihan yang mencengangkan dan tidak mudah dibunuh. Orang seperti itu adalah target sempurna baginya untuk berlatih dan belajar. Karena Su Chen berbakat dalam membuat obat, dia telah mengantisipasi terobosan dalam keterampilan medisnya selama beberapa waktu. Dengan demikian, Hong Ming ditakdirkan untuk nasib yang tragis. Dia tidak akan mati, tetapi dia akan selamanya dikurung di tempat tidurnya untuk Su Chen untuk melatih keterampilan medisnya sampai hari Su Chen secara tidak sengaja membunuhnya. Tentu saja, Hong Ming tidak mengetahui hal ini saat ini. Dia berbaring di tempat tidur, tabung menonjol dari seluruh tubuhnya. Dia menatap Su Chen. Tidak berdaya, Su Chen dengan seksama mencari catatan yang terdapat pada manual medis yang dia pegang sementara tangan kanannya mencatat perubahan pada tubuh Hong Ming. "Kenapa, kau, selamatkan aku?" kata Hong Ming dengan susah payah. Su Chen meliriknya tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pemikiran atau alasannya. Pada periode ini, kebanyakan orang tidak akan bisa memahami alasan Su Chen. Lagi pula tidak ada gunanya menjelaskannya terutama karena itu hanya akan menyebabkan subjek penelitiannya tidak mau bekerja sama dengannya. Sebaliknya, dia memberi Hong Ming alasan lain yang lebih menghibur. "Saya memang membunuh Zhang Shengan dan Zhong Ding, dan kematian yang lain juga bisa dikaitkan dengan saya. Hanya satu orang yang benar-benar dibunuh oleh Clay Giant, tidak ada yang menyebabkan kematiannya." Hong Wu, Su Chen mengangguk, inilah kebenarannya. Meskipun itu bukan motivasi sebenarnya Su Chen untuk menyelamatkan Hong Ming, itu menjadi alasan yang memadai. Hong Ming menghela napas, "Saya mengerti. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu klan saya untuk tidak memberi Anda masalah lagi." "Anda pikir Anda bisa kembali?" Su Chen tertawa di dalam hatinya.
tetapi karena pihak lain sangat ingin mempercayainya, dia tidak keberatan untuk menyederhanakan situasi sedikitpun. Dia berkata, "Saya tidak berutang apapun pada klan Hong, tetapi sekarang Anda berutang nyawa kepada saya." Hong Ming mengerti apa yang dia maksud. "Ya, aku berutang nyawa padamu, segala sesuatu di cincin asal saya adalah milik Anda." Su Chen menggelengkan kepalanya, "Aku sudah punya itu. Apalagi yang kamu mau?" Hong Ming tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk marah saat ini. Semua jurus yang Anda tahu, terutama yang Anda gunakan untuk melukai paman 11 secara serius." Ini, Hong Ming sedikit ragu, tapi dia setuju setelah memikirkannya sejenak. "Itu cukup bagus, kamu bisa istirahat untuk saat ini." Su Chen berdiri dan pergi. Setelah mengurus Hong Ming, Su Chen pergi untuk memeriksa Zheng Basan. Situasi Zheng Basan benar-benar kebalikan dari situasi Hong Ming. Luka fisiknya tidak terlalu parah, tetapi kesadarannya tenggelam dalam koma yang dalam. Ini adalah akibat pukulan di kepala yang dia terima dari paman 11. Pukulan itu bukanlah serangan tipe kesadaran, tapi itu telah melukai otak Zheng Basan. Pada titik ini, kebanyakan orang tahu bahwa kesadaran sangat erat kaitannya dengan otak, tetapi tidak ada yang tahu persis seberapa dalam hubungan itu. Kondisi Zheng Basan memberi Su Chen wawasan baru untuk memahami kesadaran. Dengan demikian, tujuan utama Su Chen dengan Zheng Basan terutama untuk meneliti cedera kesadaran dan perlindungan dengan yang lainnya mengambil kursi belakang. Karena Zheng Basan masih belum sadarkan diri, Su Chen tidak mengatakan apapun padanya. Setelah memeriksanya sebentar dan memberinya sebotol obat, dia pergi mengunjungi Zhu Xianyao. Dari ketiga tawanan, hanya Zhu Xianyao yang tidak terluka sama sekali. Karena itu, Su Chen telah mengambil banyak tindakan pencegahan dengannya. Dia telah diberi makan bubuk penghalang qi, dan tebing besi secara pribadi berjaga di kamarnya. Ketika Su Chen datang ke kamarnya, Zhu Xianyao sedang duduk di sudut tempat tidur sambil memeluk lututnya ke dadanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat Su Chen, punggungnya tegak, dan tatapan ganas muncul di matanya. Dia jelas waspada terhadapnya. Su Chen tertawa saat dia berjalan ke sisinya dan duduk. "Bagaimana itu? Saya harap Anda baik-baik saja sejak kemarin." Zhu Xianyao dengan dingin berkata, "Su Chen, saya akui kamu menang. Rencana klan Zhu telah gagal total. Selama Anda mengirim surat ke klan saya dan memberitahu mereka bahwa saya milik Anda, ibu saya akan menghapus blog di surga Kai Huang. Apakah kamu benar-benar mengira itu adalah alasanku untuk menangkapmu hidup-hidup?" Su Chen tertawa. "Apakah bukan ini masalahnya?" Zhu Xianyao terkejut. Su Chen menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak. Jika saya ingin klan Zhu menyerah, itu sebenarnya akan sangat mudah." Dia mengeluarkan salinan manual surga Kai Huang dan mengguncangnya di depannya sambil berkata, "Selama saya dapat menemukan tempat untuk membuat beberapa ribu salinan, maka, dia memberi isyarat seolah menyebarkan sesuatu ke angin. Apakah menurutmu akan ada gunanya bagi klan Zhu untuk menyembunyikan surga Kai Huang pada saat itu?" Pikiran Zhu Xianyao mulai bergemuruh. Dia benar-benar terpana. Bab 105, Mencabut Larangan. Sejak dia masih muda, Zhu Xianyao telah diperlakukan seperti bangsawan mutiara di telapak tangan mereka. Dia terbiasa dengan semua orang yang berputar di sekelilingnya, terbiasa dikejar dan dicemburui oleh tatapan orang lain. Meskipun dia dalam kurungan, Zhu Xianyao percaya bahwa itu hanya sementara karena dia berharga. Selama dia berharga, dia tidak akan dianiaya terlalu buruk, dan dia akan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, sikap arogannya telah dihancurkan oleh satu kalimat. "Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan pertukaran. Tindakan balasan sederhana saya sudah cukup untuk memaksa klan Zhu menyerah pada segalanya." Mereka telah meremehkan Su Chen dan kesulitan melaksanakan rencana mereka sejak awal. Karena mereka terbiasa merebut barang-barang dan membunuh orang dengan paksa, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba berhadapan dengan lawan yang rela memberikan pengetahuan tanpa pamrih. Ketika mereka mencoba melakukan hal-hal sesuai dengan kebiasaan, mereka mendapati diri mereka dibatasi dan dikendalikan oleh lawan mereka di setiap langkah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mencegah Su Chen menyebarkan surga Kai Huang hanya dengan menyembunyikan pemberitahuan dunia mimpinya? Astaga, ide yang sangat bodoh. Baru pada saat ini dia menyadari tidak ada gunanya sama sekali. Penyebaran pengetahuan sama sekali berbeda dengan mencuri harta. Selama Su Chen menginginkannya, ada terlalu banyak metode baginya untuk mendistribusikan surga Kai Huang. Inilah mengapa klan Zhu digunakan oleh Su Chen untuk melenyapkan 6 klan besar. Pada kenyataannya, satu-satunya alasan Su Chen belum melakukannya adalah karena biayanya lebih mahal untuk mengirimkan informasi secara langsung, menghasilkan lebih sedikit keuntungan, dan ada kemungkinan lebih tinggi orang lain akan mengejarnya.
tidak seperti di dunia mimpi di mana dia bisa menyembunyikan dirinya lebih baik. Saat menyadari hal ini, Zhu Xianyao mulai menyesali keputusannya. Mereka telah mencoba menggunakan taktik yang dimaksudkan untuk mencuri harta untuk mencoba dan menghentikan penyebaran surga Kaihuang. Menggunakan metode yang salah pasti akan menghasilkan hasil yang tragis. Zhu Xianyao akhirnya kehilangan semua kesombongan sebelumnya. Dia bergumam, "Jadi, apa yang kamu inginkan?" "Itu nada yang tepat," kata Su Chen dengan puas. Dia melanjutkan, "Kamu juga tahu bahwa aku tidak suka orang terus-menerus mencoba membuat masalah untukku. Tetapi karena saya memilih jalan ini, masalah mungkin akan menemukan saya selama sisa hidup saya. Meskipun demikian, bagaimanapun, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menghindari masalah. Lihat, dengan dis pencitraan ini saya dapat membuktikan bahwa anggota klan Anda sebagian besar dibunuh oleh 6 klan besar dan paman 11 dibunuh oleh kuil abadi. Tak satu pun dari itu ada hubungannya dengan saya. Selama kita mempertahankan situasi ini, masalah ini sebenarnya cukup mudah diselesaikan." Zhu Xianyao terkejut. Dia menatap Su Chen saat dia bertanya, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa imaging disk ini cukup untuk membebaskan Anda dari hukuman?" Klan Sliheart Zhu datang ke sini untuk Su Chen. Meskipun Su Chen telah menghapus keberadaannya dari disk pencitraan, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa klan Sliheart Zhu datang ke sini untuk Su Chen. Selama klan Zhu gigih, mereka akan mengirim orang ke sini untuk menyelidiki tempat kejadian lagi dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Su Chen adalah penghasutnya. Pada kenyataannya, trik semacam ini tidak mungkin mengelabui klan Zhu. Tujuan sebenarnya disk pencitraan adalah untuk mengadu klan Zhu, 6 klan besar, dan kuil abadi satu sama lain, bukan untuk menarik Su Chen keluar dari situasi tersebut. Su Chen menganggukkan kepalanya, "Itu akan sedikit sulit hanya dengan disk pencitraan. Jadi, saya perlu satu hal lagi." "Benda apa?" "Saya ingin Anda menulis surat kembali ke klan Anda yang mengatakan bahwa setelah Anda tiba, Anda menemukan bahwa saya diam-diam telah mendistribusikan surga Kaihuang dan melanjutkan kerjasama kami tidak ada gunanya. Untuk menghentikan penyebaran surga Kaihuang, Anda memutuskan untuk membunuh 6 klan bangsawan agung yang telah membeli surga Kaihuang dari saya." Zhu Xianyao mengerti. Taktik Su Chen sebenarnya adalah membuat Zhu Xianyao mendukung versinya tentang peristiwa tersebut. Menggunakan taktik ini untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi di hutan kayu pinus merah. Ini akan memutuskan hubungannya dengan apa yang terjadi di hutan kayu pinus merah. Su Chen melanjutkan, "Ini bukan hanya untuk membuat alasan untuk pertempuran di hutan kayu pinus merah. Saya juga mempersiapkan dakwah massal sesudahnya. Klan Zhu akan menerima total 3 surat. Anda akan menjadi yang pertama, menjelaskan penyebab pertempuran hutan kayu pinus merah. Yang kedua adalah disk pencitraan yang Yue Longsha dan aku akan kirim atas nama kami untuk memberitahu mereka tentang hasil pertempuran. Surat ketiga akan dari Anda lagi, menjelaskan kepada klan Zhu bahwa meskipun Anda membunuh 6 klan besar, sayangnya surga Kaihuang masih bocor. Anda akan mengatakan bahwa mereka tidak perlu terus menyembunyikan pemberitahuan Su Chen, dan Anda akan menyarankan mereka untuk menyerah pada rencana mereka untuk menghemat sumber daya, serentak." Zhu Xianyao menghirup udara dingin. Dia bahkan tidak perlu membayar harga. 3 surat sudah cukup untuk menyelesaikan seluruh situasi. Surga Kaihuang akan disebarluaskan, sementara klan Zhu akan menanggung beban serangan untuk Su Chen. Zhu Xianyao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gatal. "Su Chen, dalam mimpi idealismu. Rencana harus selalu sedikit idealis," jawab Su Chen. "Ingat, saya tidak akan menerima kegagalan. Saya tidak peduli nada apa yang Anda gunakan untuk menulis surat itu, dan saya tidak peduli bagaimana Anda mengirim surat itu. Yang saya butuhkan hanyalah agar klan Zhu mempercayai semua yang Anda tulis. Jika mereka tidak percaya, maka kamu akan mati. Jika mereka percaya, maka Anda bebas pergi dalam 3 bulan." Ekspresi Su Chen mengeras saat dia berbicara, nadanya menuntut penyerahan mutlak. Klan Zhu harus menanggung beban tanggung jawab atas insiden ini. Klan Zhu juga tidak bisa mengganggunya. Semua ini bergantung pada Zhu Xianyao. Jika dia mau mengatakannya, klan Zhu akan mempercayainya. Setelah merenungkan situasinya sejenak, Zhu Xianyao mulai tertawa mengejek. "Rencanamu cukup luar biasa, tapi ada kelemahan kritis." "Apa itu?" "Jika aku kembali, rencanamu akan hancur total, semua usaha Anda akan sia-sia. Jadi, Su Chen, bagaimana Anda akan meyakinkan saya bahwa Anda akan membiarkan saya kembali setelah semua ini dikatakan dan dilakukan?" Su Chen menjawab, "Bukankah klan Zhu memiliki teknik menghapus ingatan?" Zhu Xianyao menatap Su Chen, tertegun, "Kamu ingin mempelajari baptisan penghapus kesedihan?" "Saya ingin belajar segalanya dari klan Zhu." Menggunakan keterampilan klan Zhu untuk menangani klan Zhu adalah rencana Su Chen. Melalui metode ini,
dia akan dapat melarikan diri dari implikasi sambil secara bersamaan mempelajari jurus dari klan bangsawan keturunan Kaisar Iblis. Adapun apa yang akan terjadi setelah ingatan Zhu Xianyao dihapus, Su Chen sudah menyiapkan narasi dan menutup-nutupi untuknya. Setelah pertempuran hutan kayu pinus merah, Zhu Xianyao hanya lolos, dan dia kebetulan bertemu dengan Yue Longsha. Setelah mengirim surat terakhir, Zhu Xianyao dan Yue Longsha pergi untuk membalas dendam terhadap kuil abadi, tetapi dia terluka selama pertempuran dan kehilangan ingatannya saat bangun. Kebohongan ini bukan untuk mengelabui klan Zhu, melainkan untuk mengelabui Zhu Xianyao setelah dia kehilangan ingatannya. Baptisan penghapus kesedihan hanya akan menghapus sebagian dari ingatan Zhu Xianyao. Dia tidak akan kehilangan ingatan jangka panjangnya, seperti identitasnya, tapi dia pasti membutuhkan penjelasan tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini. Mengatakan bahwa dia dan Yue Longsha telah melawan kuil abadi adalah alasan yang tepat, itu juga akan mengingatkannya bahwa musuhnya sekarang adalah kuil abadi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Su Chen dan klan Zhu tidak lagi memiliki ikatan satu sama lain, hanya 6 klan besar dan kuil abadi yang akan menyusahkan mereka karena pertempuran hutan kayu pinus merah, tetapi tidak ada yang ada hubungannya dengan Su Chen. Zhu Xianyao tidak butuh waktu lama untuk setuju. Pada titik ini, dia tidak punya banyak pilihan. Setelah menyetujui persyaratan Su Chen, Zhu Xianyao pertama-tama menulis surat kepada klan Zhu. Meskipun pertempuran hutan kayu pinus merah telah terjadi, gunung horizontal sangat jauh, dan mereka tidak mungkin mengetahui keadaan sebenarnya. Dengan demikian, waktu surat itu tidak menjadi masalah sama sekali. Sehari kemudian, dis pencitraan dikirim. Pada hari ketiga, surat ketiga dan terakhir dikirim. Pada titik ini, sebagian besar tanggung jawab Zhu Xianyao telah selesai. Yang tersisa hanyalah Su Chen mempelajari teknik rahasia klan Zhu dari Zhu Xianyao. Tentu saja, dia juga akan menganalisis garis keturunan klan Zhu. Karena Zhu Xianyao telah bekerja sama dengannya dengan mudah, Su Chen tidak membuatnya terlalu tersiksa. Yang dia lakukan hanyalah mengambil sebagian dari darahnya untuk digunakan dalam pengujian kimia dan analisis zat asal. Dia tidak melakukan hal lain padanya setelah itu. Pada hari ke-15 setelah surat itu dikirim, Su Chen memasuki alam impian dan diberitahu bahwa larangan surga Kai Huang telah dicabut. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a